pertolongan kita atas nama Tuhan. Yang menjadi ketenangan kita Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, tanggal 3 Juni. Mari kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, mohon berkat untuk seorang teman Suster Van, dan juga berkat untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk para penderma kami di novisiat ini. Dan mohon berkat untuk semua kru rohani yang selalu menawarkan renungan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Semoga mereka tetap setia menjalankannya, dan mereka-mereka yang mendengarkannya, yang mengikutinya selalu dikuatkan imannya. Juga mohon berkat untuk adik-adik Novis 1 yang hari ini memulai dengan seminar penyembuhan luka batin. Semoga mereka bisa menemukan diri, dan kalau memang ada kesulitan bisa diproses secara baik. Juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun hari ini. Mari kita persembahkan mereka semua dan berdoa semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Secara khusus kami berdoa untuk Romo Franciscus Adi Projo dan Romo Dominikus Risno Maden Projo, dan berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita yang sudah meninggal, secara khusus Mama Novianti Suteja. Semoga mereka diberi kebahagiaan kekal dan bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta martir Charles Lwanga dari Afrika. Semoga semangat kemartirannya selalu menjadi inspirasi hidup kita, dan semoga kita pun tetap setia mengikuti Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gereja-Mu di Afrika yang sudah disiram dengan darah Santo Carolus Lwanga dan teman-temannya membuahkan panen berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Tobit. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," sahut Tobia, "ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Reguel."
Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah. Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarlah aku langsung ke rumah Reguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarnya ke rumah Reguel. Reguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Reguel. Dia membalas, katanya, "Banyak salam, saudara-saudara. Selamat datang." Lalu mereka dipersilakannya masuk. Kemudian Reguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu. Orang yang baik begitu dan dermawan itu menjadi buta." Kemudian Reguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri mereka, duduk makan. Berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Reguel, supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Reguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang saudara tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu, aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Reguel, "Baiklah, Sarah kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu, maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Reguel memanggil Sarah anaknya. Ketika Sarah datang, Reguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sarah kepada Tobia sambil berkata, "Sungguh sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Selesai makan dan minum, mereka semua pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sarah berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. "Terpujilah Engkau ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah Kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi
kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang Takwa bertakwa pada kepadamu. Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepati dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya hukum ini, hukum cinta kasih ini, keluar dari pengalaman pribadi Yesus Kristus. Dia sudah menunjukkannya dan juga sudah melakukannya, mengamalkannya dalam hidup. Bagaimana dia mencintai Bapanya. Dia selalu prioritaskan kehendak Bapanya, rencana Bapanya harus diutamakan daripada kehendaknya sendiri. Kita mengetahui dari Injil bagaimana Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapanya. Ada godaan untuk mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi kemudian dia sadar bahwa
kehendak Bapanya yang harus diprioritaskan. Kita ingat di Taman Getsemani, Yesus katakan, kalau boleh biarkanlah piala ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang harus selalu diprioritaskan. Kemudian dia mati untuk kita, dia betul mengasihi manusia. Bagaimana dia berbelas kasihan kepada manusia yang lapar, yang sakit, yang dikucilkan dari masyarakat, yang merangkul semuanya. Bukan hanya itu, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat di kayu salib, dia memberi tubuh dan darahnya menjadi makanan rohani kita. Dia katakan, terimalah, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Betapa besar kasihnya kepada kita. Kemudian dari salib sebelum dia wafat, ia mengampuni mereka-mereka yang menyalibkan dia. Dia berdoa dan meminta Bapanya untuk mengampuni mereka. Sungguh luar biasa kasih Kristus, belas kasihannya kepada kita. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita juga selalu mengikuti hukum cinta kasih ini untuk selalu mengingat Tuhan, menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab? Bagaimana reaksi kita terhadap sesama kita? Apakah kita pun selalu menghargai sesama dan saling mengampuni? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ikutilah apa yang diajarkan Kristus hari ini untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, kekuatan dan pikiran, dan mengasihi sesama dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta terhormat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesucian kami, kepadamu kami unjukkan dengan rendah hati persembahan dan permohonan umat-Mu. Semoga pilihan para martir-Mu untuk lebih baik mati daripada berdosa mendorong kami untuk mengabdi Engkau dengan setia dan sepenuh hati. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martir-Mu, Santo Charles Luangga bersama teman-temannya, yang ditumpahkan demi nama-Mu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah mereka telah Engkau kuatkan, meskipun rapuh mereka telah Engkau jiwai,
sehingga mereka berani menjadi saksi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan nama-Mu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, kumohon berkat-Mu kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Suster Valen, dan juga para penderma kami, dan semua admin dari semua grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus, dan juga mewartakan firman-Mu. Dan berkatlah adik-adik kami, para novis 1, yang mengikuti seminar selama 3 hari penyembuhan luka batin. Tuhan, semoga mereka bisa menemukan diri dan memberi diri untuk diproses. Dan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Romo Fransiskus Adi dan Romo Dominikus. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami ingati pada hari ini. Bruder Venantius Franz Michelkens dari Jerman, Pater Leonard Duslak dari Central Eropa, Pater Anton Munch dari Jerman, Pater Paul Klosta dari Jerman, Pater Bernard Gus dari Jerman. Saudari-saudari kami, Suster Tasilda dari Filipina, Suster Epifana dari Nederland, dari Belanda, Suster Vianelde dari Jerman, dan Suster Marilda dari Inggris. Dan juga kami ingat
Mama Novianti Suteja. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan umat-Mu, pada peringatan kemenangan para martir-Mu, telah Kau perkenankan kami menyambut santapan surgawi. Santapan ini telah menguatkan mereka untuk menahan segala siksa dengan sabar. Semoga iman dan cinta kasih kami pun Kau kuatkan, agar kami tetap teguh dalam segala derita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.